Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Seperti yang kita ketahui, Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada 41 Hijriah. Sejak itulah Muawiyah menjadi khalifah kaum muslimin secara resmi, meskipun diperoleh tidak wajar dan sekaligus menyimpang dari ajaran Islam. Pada waktu Daulah Muawiyah ini berkuasa, daerah Islam sudah membentang berbagai negara-negara yang berada di benua Asia, Afrika, dan Eropa. Kebudayaan yang ada di negeri-negeri baru itu yang sudah berkembang dengan baik seni sastra, seni syair, seni puisi, seni ukir dan seni suara, seni bangunan dan seni pahat. Ketika Islam masuk, maka terjadilah asimilasi. Asimilasi kebudayaan yang muncul di kalangan umat Islam dengan negeri-negeri yang ditaklukkan itu. Sehingga dimasukkan menjadi asimilasi, terjadi tradisi yang menyimpang dari akidah Islam disingkirkan, dan tradisi yang sekiranya tidak menyimpang dari ajaran Islam diteruskan dan diisi dengan nilai-nilai yang Islam. Masuknya Islam ke Spanyol ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kebudayaan di Eropa. Kebudayaan Islam telah membuka jalan bagi munculnya suatu peradaban di Eropa di masa yang akan datang. Kemajuan itu berdampak pada terjadinya Renaissance di Eropa selama abad pertengahan. Hal itu terjadi antara Eropa sebelum Islam datang masih diliputi oleh kegelapan selama rentang waktu kurang lebih 7,5 abad. Umat Islam di Eropa telah mencapai kemajuan yang pesat, baik di bidang ilmu, pengetahuan, maupun kebudayaan. Tokoh Spanyol Islam yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran di Eropa adalah Ibnu Rushd, yang dikenal di Eropa dengan pemikiran Averroes 1120 sampai 1198 Masehi. Averroes dikenal sebagai orang yang melepaskan belenggu taklid dan mengajarkan kebebasan berpikir. Terus nomor 2, faktor penghantar kejayaan dan penyebab kemunduran Bani Umayyah adalah ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali, dilanjutkan kembali oleh dinasti Bani Umayyah. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur Muawiyah dapat menguasai daerah Khorasan sampai ke sungai Oxus, dan Afghanistan sampai ke Kabul. Dan juga di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah yang mendirikan dinas, pos, dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap serta peralatannya di sepanjang jalan. Faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah adalah sistem pergantian khalifah
melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertengahan etnis antara suku Arabia Utara Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Ka'b yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan, menyatukan antara suku-suku yang konflik ini. Itu adalah Bani Umayyah sangat sulit. Daulah Bani Umayyah ini sangat sulit sekali. Jadi faktor penyebab kejayaannya Bani Abbasiyah adalah keberhasilan dua khalifah awal, Abu Abbas dan Al-Mansur, dalam meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat, berwibawa, dan juga terjadi asimilasi yang mendorong gerakan hebat dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan faktor kemunduran adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia dari para penguasa. Ibrah yang dapat kita ambil, yang nomor 3 ya, ibrah yang dapat kita ambil dan teladani adalah dalam mengembangkan dunia pendidikan dan juga untuk memerintahkan suatu imperium, mempertahankan suatu imperium, diperlukan usaha-usaha besar agar dapat selalu menyesuaikan dengan relevansi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Masih banyak lagi ibrah-ibrah yang lainnya yang bisa kita ambil dari tiga kerajaan besar ini. Nomor 4, Asia Tenggara atau Melayu merupakan 7 dari wilayah kebudayaan atau peradaban Islam yang tegasnya terdiri dari wilayah-wilayah kebudayaan Arab Islam, Persia Islam, Turki. Menurut Ahmad Mansur, seorang sejarawan, dalam bukunya Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat pada abad ke-13, Islam masuk ke Asia Tenggara, ke Indonesia yang pertama. Terus yang kedua adalah teori Mekah abad ke-7 dan juga Persia. Islam tersebar di Asia Tenggara secara damai dengan dengan berdakwah, dengan berdagang secara damai. Islam masuk ke Indonesia dan penyebarannya itu secara damai. Berdakwah dari hati ke hati, penuh dengan kedamaian. Karena agama, kita lihat agama-agama yang terdahulu di Indonesia, contohnya adalah agama Hindu, itu adalah yang sifatnya itu elitis gitu. Yang sifatnya itu elitis. Dia itu membagi-bagi gitu secara kasta-kasta, membanding-bandingkan seseorang dengan orang yang lain. Seseorang yang lainnya secara yang kita kenal dengan elitis, dia membagikan secara kasta-kasta. Ada kasta petani, pedagang, bangsawan. Jadi kasta-kasta petani itu, kasta-kasta pedagang itu rendah sekali kata mereka dari agama Hindu. Orang-orang bangsawan itu sangat dihormati. Kalau yang kasta-kasta petani itu tidak dihormati, menganggap diri mereka itu rendah. Jadi ketika Islam masuk, ketika Islam datang menawarkan kesamaan al-musawah di antara manusia, tidak ada lagi kasta-kasta, sehingga Islam itu dapat diterima dengan baik, sehingga Islam menyebar dengan damai, secara damai. Terus yang kelima, masuknya Islam ke Indonesia adalah ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya pada abad ke-1 Hijriah atau sampai ke-7 Masehi, Islam telah masuk ke wilayah Indonesia melalui saudagar Arab yang berdagang di Tiongkok. Ada 3 teori yang tadi disebutkan di atas, bisa juga kita masuk ke dalam nomor 5 ini, yaitu teori Gujarat, Persia, dan Mekah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.